Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, perkenankan khatib pada kesempatan yang diberkahi ini untuk berwasiat kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, meningkatkan ketakwaan tersebut dan memaksimalkannya kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena ketakwaan adalah sesuatu hal yang diperintahkan oleh Rabb Tabaraka wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, baik laki-laki kah dia atau perempuan, bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian mati dalam keadaan kecuali keadaan beriman atau keadaan muslim. Nabi Muhammad SAW juga pernah mengatakan, ittaqillah haitsu makun. Bertakwalah kepada Allah Jalla wa'ala dimanapun engkau berada. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan makna daripada takwa. Kata beliau, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala macam larangan-larangan Allah. Dengan demikian orang telah menggapai derajat takwa kepada Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, di mana ada pertemuan maka pasti ada yang namanya perpisahan. Begitulah sesuatu sunnatullah yang telah diatur di dalam dunia ini. Bulan puasa telah berakhir, Ramadan telah berakhir. Akan tetapi ingatlah selalu, wahai kawan-kawan bersama, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, hak-hak Allah terhadap kita tabaraka wa taala itu senantiasa ada, senantiasa masih berlangsung sampai akhir hayat kita. Hal ini sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah, taatlah kepada Allah tabaraka wa taala sampai ajal menjemput Anda. Di sini Abdullah atau Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengomentari ayat tadi. Kata beliau, innallaha lam yaj'al lil mu'min ajala dunal maut. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan batasan terhadap amalan-amalan orang beriman kecuali kematiannya. Maka beribadahlah, bertakwalah kepada Allah dengan salat, dengan membaca Al-Quran, dengan bersedekah, berbakti kepada kedua orang tua, menjalankan perintah Allah. Karena yang namanya amalan manusia, perbuatan-perbuatan baik manusia itu tidak terbatas. Akan tetapi umur manusia itu terbatas dengan ajal yang telah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jadilah kita sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW contohkan sebagai tafsiran daripada ayat, bahwasanya Nabi SAW senantiasa istiqamah, senantiasa melaksanakan ibadah sampai akhir hayatnya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan kepada kita tentang perilaku atau tentang perbuatan Nabi Muhammad SAW. Idza amila amalan atsbatahu. Adalah Nabi Muhammad SAW
tatkala beliau beramal dengan suatu amalan, Nabi Muhammad SAW istiqomah di atasnya. Maka tatkala kita di bulan Ramadan mengerjakan sholat tarawih, maka kita juga harus istiqomah di luar Ramadan, walaupun dengan mengerjakan witir 1 rakaat. Tatkala kita di bulan Ramadan membaca Al-Quran, bahkan menghatamkannya berkali-kali, maka hendaklah di luar Ramadan kita juga membaca Al-Quran, walaupun kita tidak khatam. Kemudian apabila kita di dalam bulan Ramadan sering bersedekah, membukakan orang puasa, membantu orang, maka jangan jadikan di Ramadan saja, di luar Ramadan juga kita melakukan hal yang demikian. Karena Nabi Muhammad SAW, idza amila amalan atsbatahu, adalah Nabi Muhammad SAW kalaunya beramal dengan suatu amalan, beliau SAW istiqomah di atasnya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, janganlah kita menjadi muslim yang cuma beribadah pada waktu-waktu tertentu saja, tidak melaksanakan ibadah di bulan-bulan yang lainnya. Maka ini adalah salah satu hal yang tidak istiqomah, tidak konsisten dalam ibadahnya, yang bahkan Nabi Muhammad SAW menegur salah seorang sahabatnya melalui ucapan kepada Abdullah bin Amr bin As. Kata Nabi Muhammad SAW, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah bin Amr bin As, janganlah engkau seperti fulan. Kenapa? Kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Dahulu si fulan tersebut sering melaksanakan sholat malam, sholat tahajud dan sholat witirnya. Namun setelah beberapa saat dia meninggalkan hal tersebut. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan di dalam kitabnya Fathul Bari, kata beliau, hadis ini menunjukkan kepada kita istihbabud dawam ala ma'tadahul mar'u minal khair min ghairi tafrid. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita dianjurkan, disunnahkan untuk konsisten terhadap suatu kebiasaan yang telah kita lakukan dari kebaikan. Tatkala kita biasa dalam membantu orang, maka bantulah terus orang. Tatkala kita biasa untuk berbakti kepada orang tua, berbaktilah terus kita kepada orang tua. Tatkala kita terbiasa untuk menghidupkan malam-malam selain bulan Ramadan, maka hidupkan juga di selain Ramadan. Maka itulah yang diminta, min ghairi tafrid, tanpa dia meninggalkan amalan tersebut. Maka ini adalah salah satu bentuk daripada istiqomah yang sebenarnya, yang mana dia senantiasa melaksanakan suatu amalan sampai akhir hayatnya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka janganlah kita menjadi orang yang bahkan meninggalkan kebaikan-kebaikan tersebut sampai kita terlalai dengan dunia, sampai kita terlalai dengan yang namanya kebaikan-kebaikan yang lain. Padahal apabila kita konsisten di dalam hal tersebut, itu lebih baik. Berkatalah para ulama rahimahumullah rahmatan wasi'ah, bi'sal abdu abdun la ya'rifu rabbahu illa fi Ramadan. Seburuk-buruk hamba, siapa dia? Seorang hamba yang dia hanya mengenal Allah, beribadah kepada Allah cuma di bulan Ramadan saja. Tatkala di bulan Ramadan dia sholat berjamaah di masjid setiap Ramadan. Namun tatkala di luar Ramadan dia tidak berjamaah, bahkan meninggalkan sholat. Tatkala di bulan Ramadan dia menjaga perbuatan dan juga lisannya dari hal-hal yang diharamkan oleh agama. Maka tatkala keluar dari bulan Ramadan, dia malah memanjakan lisan dan juga perbuatannya dengan hal-hal yang diharamkan Allah. Tatkala di bulan Ramadan, dia menjaga matanya dan kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan Allah. Namun tatkala di luar Ramadan, dia malah memanjakan matanya dengan pandangan-pandangan yang haram, bahkan sampai melakukan perzinahan. Wal iyadu billah. Inilah orang-orang yang terburuk. Inilah seburuk-buruk orang, kata para ulama, yang dia cuma mengenal Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah cuma di bulan Ramadan saja, tidak di bulan lainnya. Ketahuilah, bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala itu pemilik Ramadan dan bulan-bulan lainnya? Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk senantiasa beribadah kepadanya sampai akhir hayatnya? Inilah yang ditujukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketahuilah, tatkala seseorang istiqomah dalam amalan, tatkala seseorang senantiasa beribadah dalam suatu amalan, maka itu tanda diterimanya amalan tersebut. Hal ini sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Lail ayat 5 sampai ke 7.
Allah Azza wa Jalla mengatakan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa yang memberi kemudian bertakwa. Apa maksud daripada memberi dan bertakwa? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, memberi yaitu a'ta ma umira bi ikhrajihi. Memberi apa yang harus dikeluarkan daripada yang dikeluarkan, yaitu zakat. Wattaqa, yaitu bertakwa fi kulli umuri, bertakwa terhadap segala macam urusannya. Wasaddaqa bil husna, kemudian dia membenarkan yang namanya al husna. Apa itu al husna? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tafsiran al husna. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al husna adalah al jannah. Kemudian dia meyakini, membenarkan surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia dalam kemudahan. Maka kami akan mudahkan dia dalam kemudahan. Abdullah bin Abbas menjelaskan maksud daripada kemudahan yaitu al khair. Akan aku mudahkan, kata Allah, dalam mengerjakan kebaikan. Maka tafsiran ayatnya, barang siapa yang dia benar-benar berzakat kepada Allah, kemudian bertakwa, kemudian meyakini, membenarkan surganya Allah tabaraka wa taala, maka kami akan mudahkan dia dalam mengerjakan kebaikan. Lihat, perhatikan, Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita bahwasanya tanda diterimanya seorang hamba amalan-amalannya, baik sholatnya, baca Qur'annya, sholat malamnya, tadarusannya dan semisalnya, itu adalah dengan dia dimudahkan dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan-bulan berikutnya. Inilah yang dinamakan dengan istiqomah. Istiqomah yang dia menghasilkan ibadah-ibadah selanjutnya, dan itu menghasilkan daripada ibadah yang diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala, sesungguhnya tolak ukur sebenarnya terhadap amalan seorang hamba bukan di awalnya atau di tengahnya, tapi ketahuilah tolak ukur paling utama dalam ibadah seorang hamba adalah di akhirnya. Karena akhir itu adalah penentu segalanya. Apakah orang tersebut di akhir hayatnya mengamalkan amalan penduduk neraka, maka dia pasti masuk neraka. Ataukah sebaliknya, seseorang tersebut mengamalkan amalan penduduk surga, yang mana pada akhir hayatnya dia dapat masuk ke dalam surga. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya inti, puncak, pokok dari suatu amalan itu adalah akhirnya. Tatkala dia akhiri hidupnya dengan kebaikan, maka akan Allah mudahkan dia masuk ke dalam surga. Tatkala di akhir hidupnya dia disusahkan dalam kebaikan, maka celakalah dia, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Bertaubatlah kepada Allah senantiasa, baik di Ramadan dan di luar Ramadan. Salatlah kepada Allah baik di luar Ramadan ataupun di dalam Ramadan. Berzikirlah kepada Allah baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Karena ketahuilah, tatkala kita senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa taat kepada Allah, itu akan mendatangkan kecintaan Ar-Rahman tabaraka wa taala. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling disukai, dicintai oleh Allah tabaraka wa taala adalah amalan yang dia konsisten, continue, walaupun itu sedikit. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, ketahuilah istiqomah adalah sesuatu hal yang diwajibkan oleh Allah tabaraka wa taala kepada seluruh manusia, baik itu laki-laki atau perempuan. Bahkan hal tersebut dikhususkan juga kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW dalam beribadah kepada Allah, dalam taat kepada Allah, itu kita mengetahui bersama, bahkan tidak perlu dipertanyakan lagi bahwasanya kualitas dan kuantitasnya itu sempurna. Kualitas dan kuantitasnya kepada Allah dalam beribadah itu sempurna.
Akan tetapi Allah masih saja menyuruh nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk istiqomah di atas ketaatan. Allah azza wa jalla mengatakan di dalam surah Hud ayat 112, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istiqomahlah engkau bersama orang-orang yang bertaubat bersamamu sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala, dan janganlah kalian melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Karena Allah azza wa jalla mengetahui apa saja yang telah kalian kerjakan. Di sini dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, ma unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatun hiya asyaddu wala asyaqqu min hadhil ayah. Tidaklah turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah ayat yang sangat dahsyat, sangat susah kepada beliau melainkan ayat ini. Maka daripada hal tersebut berkatalah para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau cepat menua?" Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Aku cepat menua dikarenakan surah Hud dan juga ayat-ayat yang lainnya." Yang mana di dalam surah Hud tadi ayat 112 diperintahkan untuk istiqomah kita beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Bukan cuma di bulan Ramadan saja, di bulan 10 hari Zulhijjah saja, tapi sampai akhir hayat kita harus istiqomah dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Inilah yang diperintahkan Allah azza wa jalla. Makanya Nabi Muhammad SAW senantiasa melaksanakan hal tersebut sampai akhir hayat beliau. Dan ketahuilah bahwasanya istiqomah itu sangatlah berat, sangatlah luar biasa dahsyat. Maka oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah sunnah, sebuah ajaran supaya kita mampu bertahan istiqomah sampai akhir hayat kita. Yaitu Nabi Muhammad SAW senantiasa berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah aku, kokohkanlah aku, istiqomahkanlah aku di atas ketaatan kepadamu. Makanya di sana Ummu Salamah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ayat doa aktsar tad'uka ilallah?" Doa apa yang paling sering, paling rancak engkau doakan kepada Allah? Yaitu ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tahukah engkau wahai Ummu Salamah, sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di jari jemarinya Allah. Tatkala Allah menginginkan kebaikan kepada orang tersebut, Allah mudahkan dia dalam mengerjakan kebaikan. Tatkala Allah azza wa jalla menyimpangkan orang tersebut, maka dia akan menjadi menyimpang. Maka daripada petunjuk Nabi SAW, hendaklah kita supaya istiqomah dalam hidup kita senantiasa berdoa kepada Allah Jad yang maha membolak-balikan hati manusia untuk senantiasa diteguhkan kita di atas ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, di penghujung khutbah kita kali ini, khatib ingin mewasiatkan dan ingin memperingatkan atau menasihati kepada diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian untuk senantiasa berpuasa. Senantiasa berpuasa, karena tatkala kita berpuasa kemudian berpuasa lagi, itu menunjukkan salah satu sebab di antara diterimanya amal kita, sebagaimana ayat surah Al-Lail ayat 5 sampai 7 tadi. Maka di antara petunjuk Nabi SAW, yaitu Nabi tatkala sudah selesai puasa Ramadan, beliau mengerjakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang dia telah berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka orang tersebut mendapatkan pahala sebanyak 1 tahun. Maka puasalah tetap puasa, salatlah tetap salat, berzakatlah tetap berzakat, membaca Al-Qur'anlah tetap membaca Al-Qur'an. Maka ini adalah tanda diterimanya amalan-amalan kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Semoga Allah menerima amalan ulun dan amalan pian seberataan. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'wat ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la taqilna ila anfusina tarfat ain
ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna adkhilna jannatal firdaus biduni hisabin wala adab. Allahumma arzuqnal istiqamah, Allahumma arzuqnal istiqamah, Allahumma arzuqnal istiqamah hatta namut ya azizu ya jabbar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.